Berjumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca kitab Kejadian 33 ayatnya 1 sampai ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka bersujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak. Adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan, dan berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini adalah mengampuni, obat pemulihan. Dalam istilah Jawa, ada kata-kata yang demikian. Dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kira-kira sedemikian. Menjadi daun, tidak mau sobek,
menjadi air, tidak mau untuk mengambil. Ini merupakan peribahasa yang menggambarkan suasana hati seseorang yang telah mendapatkan kekecewaan atau hati yang didapat atas orang lain kepadanya, yang memunculkan sikap benci untuk memutus hubungan. Pemutusan hubungan ini bisa saja terjadi baik kepada teman, saudara, atau orang tua. Hal ini mengindikasikan tidak ada lagi pintu maaf sedikit pun untuk diberikan kepada orang yang menyakitinya. Jadi saat orang Jawa mengatakan dadi godhong wegah emoh nyuwek, dadi bayu emoh nyawuk, itu merupakan bentuk sikap benci yang teramat-amat terhadap orang itu sehingga menutup pintu maaf bagi orang tersebut. Namun hal ini berbanding terbalik dari apa yang sudah terjadi antara Esau dan Yakub dalam perikop ini. Yakub dengan penuh kewaspadaan merasa khawatir dan takut berjalan menuju arah Esau kakaknya. Yakub merasakan takut, dan itu menjadi wajar karena Yakub menyadari betul bahwa di masa lampaunya banyak kesalahan yang telah ia lakukan terhadap kakaknya Esau. Dan kesalahan itu memanglah kesalahan yang sangat keterlaluan jika dilihat dari apa yang sudah Yakub lakukan. Tidak selang lama kemudian didapatinya Esau kakaknya sedang menuju ke arah rombongan Yakub. Yakub mengira bahwa Esau kakaknya akan marah. Tetapi sungguh suatu peristiwa yang sangat mengherankan. Saat Yakub berjalan dengan bersujud 7 kali di hadapan Esau dan belum sampai kepada Esau, Esau justru berlari menghampiri adiknya Yakub, kemudian memeluk, menciumi, dan menangisi. Ini menjadi suatu pemandangan yang sungguh menenteramkan hati saat melihat Esau yang dahulu dengan penuh kebencian yang ingin membunuh adiknya Yakub berubah menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. 20 tahun perpisahan kakak adik ini bukanlah waktu yang sebentar, dan tentu saja ada rasa rindu yang jauh lebih besar dalam diri Esau sehingga kerinduan cinta menghapuskan kebencian dalam dirinya. Hidup yang kita jalani saat ini mungkin juga mendapatkan kekecewaan, atau mungkin saat ini pula kita sedang mengalami rasa sakit hati oleh karena orang di sekitar kita melukai perasaan atau berperilaku buruk kepada kita. Bila saat ini kita masih menyimpan benci, dendam, dan sakit hati, maka kita diajak untuk belajar dari sikap Esau ini, yaitu memiliki keberanian untuk memberikan pintu maaf bagi orang yang menyakiti kita. Banyak kasus di mana hubungan persaudaraan menjadi terputus oleh karena lebih memilih sakit hati, lebih memilih menyimpan kebencian, lebih memilih menyimpan amarah daripada melepaskannya. Dan tentu saja terputusnya hubungan itu akan terus berlangsung saat amarah benci itu masih tetap hinggap di dalam diri kita. Pemandangan pertemuan antara Esau dan Yakub merupakan kisah yang sangat menyukakan hati bagi siapapun yang membaca dan mengetahui sejarahnya. Dengan mendengar, melihat, bahkan mungkin hanya sebatas kita membayangkan, kita bisa merasakan betapa perjumpaan itu adalah perjumpaan yang sangat asik, perjumpaan yang sangat indah, perjumpaan yang sangat menenteramkan hati. Keberanian untuk melepaskan kebencian dan memberi pengampunan adalah obat yang paling mujarab untuk menghadirkan pemulihan hubungan yang sudah retak, hubungan yang sudah pecah, hubungan yang sudah terputus akan kembali menjadi pulih saat di situ ada pintu maaf, saat di situ ada pengampuan, dan di saat
saat di situ ada pribadi yang berani melepaskan kebencian diganti dengan pengampunan. Mari kita belajar untuk berani memberi pengampunan dan lebih mengutamakan kasih kepada orang-orang yang pernah melukai hati kita sedalam apapun. Maka kita akan menjumpai dan merasakan bahwa hadirnya damai sejahtera itu jauh lebih berarti daripada kita menyimpan perasaan benci dan dendam. Pemulihan adalah keadaan yang paling indah. Tentram, damai itu akan ada dan kita rasakan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat melepaskan setiap benci, dendam, sakit hati yang masih tersimpan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.